Nah, sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan gua ada yang namanya freezer, mereknya LG Smart Inventor kompresornya. Wow, ini mesinnya sih udah pasti Inventor. Dari kondisinya ini udah sangat lumayan bagus, tanpa ada cacat sedikit pun. Nah, sahabat YouTube, jadi keluhannya dari kulkas freezer tersebut adalah tidak hidup ya, dikarenakan mungkin salah satu yang namanya gejala di mesin. Nah, sahabat YouTube, ada dua kemungkinan. Ini mesinnya seperti ini ya, beda sama yang lain. Ini mesin Inventor, dan di sini ada PCB modul bagian inventornya untuk pembagian setrum sama bagian yang namanya switch otomatisnya. Nah, bagaimana cara untuk menganalisisnya? Kita copot untuk mengetahui data error apakah yang menimbulkan mesin ini tidak mau start atau tidak mau hidup. Ini salah satu yang namanya diagramnya ya. Ini diagram dari bawaannya pabrik langsung. Jadi di sini kita harus mengetahui titik mana dan data manakah yang bisa terjadi error pada mesin tersebut, pada modul tersebut. Jadi kita nanti mengikuti salah satu atau mendeteksi salah satu data error adanya di bagian sini, bagian belakang mesin freezer tersebut ya. Dan yuk kemon kita bongkar dan ikutin terus, jangan sampai ketinggalan. Nah, sahabat YouTube, inilah salah satu yang namanya modulnya atau PCB-nya ya. Modelnya seperti ini. Inilah salah satu yang nama Inventor ya. Dan dia beda sama yang lain, dan ini mesin freezer. Karena memang modulnya seperti ini, jadi ada kemungkinan kita coba cek dulu satu persatu. Jadi sebelum kita uji coba, ada kalanya kita coba jajal dulu data apakah ini sehingga ini tidak bisa hidup atau tidak bisa start, seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya lampu LED. Jadi lampu LED ini menunjukkan titik data errornya pada mesin freezer tersebut. Jadi nanti kita coba cek dan kita pengen coba menganalisis tentang bagaimana cara yang namanya titik manakah yang error pada bagian freezer tersebut. Ada dari sini PCB-nya atau modulnya, bisa juga dari kompresornya yang sudah macet atau sudah mati. Ya, come on, kita ikutin terus, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Kita cek. Nah, sahabat YouTube, inilah salah satu bagaimana cara untuk mendeteksi tentang adanya titik data error pada bagian modul, pada bagian kompresor mesin freezer tersebut. Jadi di sini ada yang namanya sebuah kedipan lampu dim atau warna hijau ya, atau warna biru. Jadi tanda untuk mendeteksi tentang adanya data error pada mesin atau pada bagian-bagian mesin kulkas ini tersebut, mesin freezer tersebut ya. Seperti ini, kita colok. Nah, di situ sudah ada dim ya. Kita tunggu sampai beberapa menit agar si modul sama mesinnya bisa bekerja dengan baik. Dan nanti di sini bisa ada beberapa kedipan yang perlu kita perhatiin, sahabat YouTube. Kita tunggu sampai 5 menit. Nah, sahabat YouTube, adakah kedipan di sini ya, di bagian ini? Nah, ini adalah menandakan sebuah data error pada kedipan lampu tersebut, dihitung mulai dari diamnya lampu ya.
Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sahabat YouTube 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itulah salah satu yang namanya data error kedipan pada mesin freezer tersebut ya. Nah, mari kita cari data 5, penyebab apa, kerusakannya apa bisa terjadi error seperti ini. Nah, sahabat YouTube, inilah salah satu yang namanya diagram tentang yang namanya data error pada mesin freezer tersebut ya. Nah, di sini dari mulai satu kedipan, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kedipan, dan inilah yang namanya data error pada kedipan nomor 5 ya, karena penyebabnya di kita itu kedipan nomor 5. Mari kita baca sama-sama ya sahabat YouTube. Kita cari kedipan nomor 5, dan inilah salah satu yang namanya bacaan kedipan nomor 5. Nah, sahabat YouTube, kedipan nomor 5 menunjukkan hand is not component to PCB when the compressor is starting. Wah, bahasa Inggris. Sekarang kita baca yang namanya bahasa Indonesia nih sahabat YouTube. Bahasa Inggris kita masih bego, masih kurang paham. Jadi kita baca sama bahasa Indonesianya aja biar lebih enak lagi, karena kita bahasa Indonesia. Kabel kompresor tidak tersambung ke PCB saat kompresor akan bekerja. Nah, seperti inilah sahabat YouTube ya. Titik yang namanya data error, ada kemungkinan dari kabel PCB ke kompresor yang tidak tersambung, ada kemungkinan putus, ada kemungkinan pegat, ada kemungkinan karat, ada kemungkinan longgar, seperti itu. Jadi kita bagaimana cara menganalisisnya? Ada kemungkinan bagian PCB tidak membagi setrum atau tidak membagi daya asupan gizi ke kompresor. Ini bisa juga dari bagian kabel-kabelnya yang tidak tersambung. Nah, seperti inilah salah satu yang namanya gambaran sahabat YouTube ya. Ini salah satunya, kita coba pengen cek ya. Dari ohm kita mau cek tentang titik penyebab atau titik penyakitnya. Di sini normal, di sini tersambung ya, dan dia bekerja dengan baik. Ini bagus, tinggal kabel bagian relay ke bagian PCB yang ini kita coba cek. Ya, tersambung. Ya, ini tersambung. Dari sini tersambung, boleh dikatakan bagian relaynya bagus, tinggal koneksi mesin ke PCB ya, ini sama ini. Ya, hitam tersambung. Warna biru tersambung. Warna pink tersambung. Nah, sahabat YouTube, boleh dikatakan ini bagian kabel arus buat ke mesin dari PCB ini boleh dikatakan normal sahabat YouTube. Nah, tinggal bagian si kompresor tersebut. Nah, ini tidak terkoneksi sama sekali. Kalau bagian C scanningnya, dan ini dia bekerja,
Nah sahabat YouTube, inilah salah satu yang namanya gambaran dikatakan kompresornya sudah tidak bekerja atau kompresornya yang mati. Dari mulai baca bagian ini sama diagram ya, akurat datanya, dan di sini boleh dikatakan sudah dicek ya. Ini normal, dan ini juga jalur satu-satunya ini normal, dan di sini juga bagus normal ya, karena berhubungan dia nggak mau start karena memang kompresornya aja yang mati, atau kompresornya aja yang short, atau kompresornya aja yang harus diganti. Nah sahabat YouTube, bagaimana caranya untuk menganalisis tentang data error tersebut? Jadi datanya benar-benar akurat. Semoga bermanfaat buat sahabat YouTube, dan terima kasih udah bisa ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu penyebabnya, bagiannya adalah di kompresor yang mati. Jadi kompresor ini wajib kita ganti, dan tidak pakai modul biasa ya, karena memang mahal. Jadi kita pakai yang namanya manual. Jadi udah nggak pakai yang namanya inverter lagi sahabat YouTube.